Ustaz Kodrat, diperankan Vino G. Bastian, melanjutkan perjalanannya setelah melawan iblis bernama Aswala di film pertama. Ia pergi berkelana mencari sang istri, Azizah, diperankan Acha Septriasa, yang tak diketahui keberadaannya sejak tragedi yang menewaskan putra mereka, Alif. Kodrat 2 diawali oleh adegan yang mengulangi pembukaan film pertama, tapi dari sudut pandang Azizah. Ketika Kodrat tengah berjibaku meruqyah Alif, di kamar seberang, Azizah pun mengalami peristiwa traumatik yang membuatnya merasa begitu berdosa. Diketahui, Azizah mengalami depresi berat usai menjual dirinya ke Aswala demi menyelamatkan putra mereka, Alif, diperankan Jason Bangun, pada masa lalu. Namun, kondisi Azizah sudah berubah setelah sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Ia juga sudah keluar dari rumah sakit dan bekerja di pabrik pemintalan. Namun, pabrik itu tengah menghadapi masalah rumit akibat serangkaian kematian misterius yang menimpa pekerjanya. Kematian itu terjadi akibat ritual pemanggil iblis yang dilakukan pemilik pabrik untuk pesugihan. Situasi tersebut membuat Kodrat terpanggil untuk menyelamatkan istrinya di pabrik. Ia berjuang menyelamatkan Azizah dengan segala cara. Namun, situasi yang harus dihadapi oleh Kodrat tidak mudah, karena istrinya itu sudah dianggap sebagai pelayan iblis sehingga begitu terikat. Azizah juga merasa semakin putus asa karena merasa tidak lagi bisa mendapat perlindungan Allah, dan menganggap dirinya sebagai seorang musyrik. Alasan itu pula yang membuat Azizah tak lagi mau kembali kepada Kodrat. Ia merasa sudah kotor dan menyerahkan dirinya kepada Aswala. Meski begitu, Ustaz Kodrat tidak menyerah. Ia tetap mendatangi pabrik itu dan menghadapi kondisi yang jauh lebih mengerikan. Unsur superhero dalam Kodrat 2 memang lebih kental dibanding film pertama, di mana kandungan jumpscare makin dikurangi, sedangkan kuantitas baku hantam diperbanyak. Karakter Kodrat sendiri bukan lagi individu yang rapuh. Bukannya raut sendu, justru senyum penuh keyakinan yang sering ia pamerkan sebelum beradu jurus dengan lawan. Kepercayaan dirinya telah kembali. Opening film meneruskan catatan positif Charles Ghazali, perihal melahirkan adegan pembuka yang efektif mengikat atensi penonton dalam film horor buatannya. Dari situlah kisahnya mulai bercabang. Kodrat mencari Azizah, sementara Azizah yang mengira sang suami telah tewas, bekerja di sebuah pabrik yang ditengarai menumbalkan para buruhnya. Memberikan peran seorang individu dengan luka batin menganga kepada Acha adalah keputusan tepat. Di sebuah adegan long take, Azizah terlihat kesulitan menjalankan salat tobat. Mulutnya tak kuasa menyelesaikan bacaan ayat suci walaupun sudah ia ulang berkali-kali. Acha melakoninya dengan luar biasa. Seolah tiap kali menyebut nama Allah, ada rasa sesak yang tiba-tiba mencekiknya. Charles sendiri nampak sangat mempercayai pemain-pemainnya. Bukan cuma terkait teknis kamera, selain long take, close-up juga jamak dipakai untuk menangkap raut wajah para pemain. Pula penggunaan musik garapan Arya Prayogi yang diperdengarkan hanya saat benar-benar diperlukan. Charles berani mengolah kesunyian. Jika membicarakan penceritaan, novelty yang dibawa film pertamanya tentu tak lagi terasa. Apalagi dibanding 3 tahun lalu, jumlah horor religi tanah air sudah semakin menjamur. Tapi di luar itu, alur Kodrat 2, khususnya di babak kedua, memang seperti kekurangan tenaga. Minim misteri yang dapat terus mengikat perhatian penonton, pula urgensi. Kita tahu Kodrat akan menang dengan gampang di mayoritas pertarungan, bahkan saat ia ditangkap oleh Safi, diperankan Septian Dwi Cahyo, si bos pabrik.
Setidaknya naskah yang Charles Ghazali tulis bersama Hereksi dan Asaf Antariksa menawarkan kreativitas dalam bentuk lain, yakni modus operandi antagonisnya dalam menebar teror. Tengok bagaimana para tumbal menemui ajal mereka, atau medium yang dipakai untuk membuat Soekardi, diperankan Doni Alamsyah, kerasukan, yang berujung pada pergulatan di dalam truk sebagaimana trailernya perlihatkan. Sangat kreatif, dengan pengarahan aksi Charles masih sekuat biasanya. Lincah, bertenaga, lengkap dengan koreografi yang senantiasa membuat si jagoan terlihat keren di depan kamera. Sebagai cara menegaskan kepercayaan diri Kodrat yang telah kembali, elemen humor beberapa kali disematkan di tengah baku hantamnya. Di sisi berlawanan, Zaduk tidak seintimidatif Aswala, namun efek praktikal yang dipakai untuk menghidupkan sosok bertanduknya patut diberi pujian tinggi. Kemudian semuanya bermuara di sebuah pemandangan di babak ketiga, yang kembali membuktikan kesungguhan orang-orang di balik franchise ini dalam menangani elemen agama di horor religi. Kalau Kodrat pertama berhasil menggali makna menyentuh, dari kalimat Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, sekuelnya mengajak penonton untuk mengingat lagi esensi salat selaku tiang agama. Tatkala banyak horor religi Indonesia seolah melihat salat sebagai ritual keagamaan sepele, Kodrat II enggan memandang sebelah mata kesakralannya. Ketika film superhero Hollywood membentangkan jurang antara pahlawan dan manusia biasa yang mereka tolong, Kodrat II tidak mengeksklusifkan kekuatan super sang ustaz. Semua bisa memilikinya selama bersedia menguatkan iman.